Ada yang mengatakan bahwa sesudah Nabi wafat, pengganti Nabi tidak diikuti oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sehingga saat ini lah penafsiran sunnah bermacam-macam. Sehingga timbul bermacam-macam manhaj sesuai penafsiran manhaj masing-masing. Di mana penentuannya nanti ada di alam barzah. Yang penting asalkan kita sama-sama sudah bersyahadat. Begini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa kita itu wajib mengikuti pemahaman para sahabat. Ya. Di antaranya hadis dulu ya. Alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah. Wasunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Dan berpegang teguhlah kepada sunnah khalifah yang baik dan diberi petunjuk sepeninggalku. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhu. Nah, ini perhatikan, ini penting. Apakah kemudian dikatakan bahwa ada sunnah Rasul, ada sunnah Abu Bakar, sunnah Umar, sunnah Utsman, sunnah Ali. Kemudian kita mengikuti yang 5 ini? Enggak. Tapi maksud daripada ikutilah, berpegang teguhlah kepada sunnah Rasul dan sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maksud dari sunnah-sunnah ini, merekalah yang paling bagus mempraktekkan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu pendapat pertama. Apa yang disunnahkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak akan keluar dari sunnahnya Rasulullah SAW. Itu pendapat pertama. Sunnah Abu Bakar, Umar juga begitu radhiyallahu an, sunnah Utsman radhiyallahu an, sunnah Ali radhiyallahu an, tidak akan keluar. Mereka yang paling bagus mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW. Dan tidak masuk akal bahwa kemudian Abu Bakar bikin agama sendiri, kemudian kita mengikuti sunnahnya. Atau Umar radhiyallahu anhu bikin syariat sendiri, kemudian kita mengikuti sunnahnya. Enggak. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua adalah yang dimaksud dengan sunnah Abu Bakar, sunnah Utsman, sunnah Ali, sunnah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, maksudnya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mensunnahkan sesuatu disepakati oleh para sahabat. Seperti pengumpulan mushaf atau penulisan mushaf di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam satu buku. Itu belum ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi disepakati oleh para sahabat. Dan Rasulullah SAW bersabda, La tajistami'u ummati ala dhalalah. Umatku tidak bersepakat di atas kesesatan. Ya, tidak bersepakat di atas kesesatan. Begitu maksudnya. Dan adapun ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 115. Perhatikan baik-baik. Wa man yushaqiqir rasul. Siapa saja yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Min ba'di ma tabayyana al-huda. Setelah jelas bagi mereka petunjuk. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman. Ketika ayat ini turun, orang-orang yang beriman, siapa mereka? Para sahabat. Maka ketika tadi disebutkan, tidak perlu untuk mengikuti zaman para sahabat karena mereka sudah berpecah-pecah. Maka jawabannya tidak. Para sahabat yang wajib kita ikuti. Kenapa? Karena mereka saksi sejarah. Mereka tahu bagaimana turunnya ayat Quran, sebabnya, keluarnya hadis tersebut. Mereka orang Arab paling fasih. Mereka paling faham tentang Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka disucikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Diridhai oleh Allah. Dan satu lagi yang tidak ada di zaman kecuali zamannya para sahabat. Yaitu kalau mereka salah di dalam penerapan Al-Quran dan hadis, mereka dibenarkan oleh siapa? Dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 7 petara langit. Kalau salah langsung diberi wahyu oleh Allah kepada Rasulullah SAW untuk mengoreksi
kesalahan praktek mereka. Dan itu tidak ada kecuali zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Wallahu a'lam. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.